Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali belajar melalui media online. Mudah-mudahan walaupun belajar tidak secara tatap muka, walaupun belajar tidak bertemu dalam satu majelis, satu tempat, mudah-mudahan banyak hikmah, banyak barokah yang bisa kita ambil pada pembelajaran hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, kelas 5 yang sangat saya cintai, pada pagi hari ini materi kita adalah tarikh, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Pada pagi hari ini tema yang ingin kita pelajari adalah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi anak-anakku sekalian yang sudah memiliki buku Ma'arif, yang sudah memiliki buku tarikh, silakan dibuka halaman pertama bab 1, yaitu tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai, kita tahu bahwasannya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ini ada sebab-sebabnya. Ada alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Hijrahnya Nabi Muhammad ini bukan tanpa alasan, ada sebab anak-anakku sekalian. Di antara sebab-sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, di antaranya adalah ancaman dari orang-orang kafir Quraisy, ancaman dari Abu Lahab, Abu Jahal, CS, ini sudah sangat luar biasa. Bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja anak-anak yang diancam. Para pengikut Nabi pun, orang yang bersyahadat kepada Nabi pun itu diancam. Orang yang beriman, yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad ini diancam dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh Abu Lahab, Abu Jahal, CS itu. Ya, banyak sekali para sahabat yang meninggal dunia dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy ini anak-anak sekalian. Ini peristiwa-peristiwa sebelum terjadinya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, ajaran Islam ini semakin populer sehingga banyak diikuti oleh penduduk kota Mekah dan sekitarnya. Bahkan banyak penduduk kota Madinah yang sudah mendengar ajaran Nabi Muhammad sehingga memeluk ajaran Islam. Karena ajaran Nabi Muhammad ini sudah mulai populer, sudah mulai didengar oleh orang-orang penduduk kota Mekah dan sebagian penduduk kota Madinah, maka khawatir ini orang-orang kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, dan kroni-kroninya dan pengikut-pengikutnya ini khawatir. Khawatir kenapa? Khawatir pengikut Nabi Muhammad banyak. Ini harus dihentikan. Dakwah Muhammad harus dihentikan. Ya, ajaran Nabi Muhammad harus dihentikan. Kenapa? Karena takut kalah pamor anak-anakku sekalian. Karena Abu Lahab, Abu Jahal ini tokoh di Quraisy. Loh, sekarang ada ajaran baru, agama baru, kok banyak pengikutnya, maka tidak suka dan tidak senang Abu Lahab dan Abu Jahal CS ini, sehingga berusaha untuk menghentikan, berusaha untuk mengintimidasi, artinya mengancam agar supaya dakwah Nabi Muhammad ini dihentikan, jangan sampai berkembang. Itu anak-anak sekalian. Nabi Muhammad yang berikutnya adalah Nabi Muhammad SAW ini menjadi orang yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh para sahabatnya. Mereka siap untuk mendukung, mereka siap untuk membantu dan menolong perjuangan Nabi Muhammad SAW. Karena semakin banyaknya Islam, pemeluk Islam, ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk
menyebarkan agama Islam, ya, turun yang pertama turun surah Al-Alaq itu sebagai tanda bahwasanya Nabi Muhammad menjadi seorang nabi. Ketika turun surah Al-Mudaththir, ya, ketika Nabi Muhammad sedang berselimut, ketika Nabi Muhammad ketakutan, ya, kemudian malaikat Jibril memberikan wahyu agar supaya menyebarkan agama ini kepada orang-orang terdekatnya terlebih dahulu. Kemudian Nabi Muhammad sejak itu door to door menghubungi satu orang ke Abu Bakar, kemudian ke Siti Khadijah radhiyallahu taala anhu. Maka dakwah Nabi Muhammad ini semakin melebar, semakin meluas. Dakwah Nabi Muhammad ini semakin diterima oleh orang-orang Makkah. Kenapa? Ajarannya adalah suatu kebaikan, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah satu Tuhan. Itu anak-anakku sekalian. Sudah banyak penduduk kota Mekah yang pindah ke Madinah. Sebelum Nabi Muhammad pindah hijrah dari Mekah ke Madinah, para sahabat ini sudah berangkat terlebih dahulu, anak-anakku sekalian. Para sahabat ini sudah berangkat terlebih dahulu, kemudian terakhirnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sembunyi-sembunyi hijrahnya. Para sahabat ini sembunyi-sembunyi agar supaya tidak diketahui oleh penduduk Quraisy, oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau ketahuan, tidak memberikan alasan yang bisa diterima, dibunuh anak-anakku sekalian. Inilah kejamnya orang-orang kafir Quraisy. Nama Nabi Muhammad di kalangan kota Mekah semakin dikenal, baik di kota Mekah ataupun di kota Madinah. Nah, keadaan seperti ini, penduduk Mekah sudah banyak yang memeluk agama Islam. Akhirnya muncullah sifat iri, muncullah sifat hasad dari Abu Jahal, Abu Lahab dan kroni-kroninya. Mereka berpikir dakwah Nabi Muhammad harus dihentikan. Dakwah Muhammad ini harus selesai. Tidak boleh menyebarkan agama baru di kota Makkah. Tapi bagaimana cara menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW ini? Maka akhirnya orang-orang tokoh-tokoh masyarakat Quraisy, tokoh-tokoh kafir Quraisy ini berkumpul di suatu tempat, di suatu gedung pertemuan yang disebut dengan Darun Nadwah. Darun Nadwah itu suatu tempat yang sering digunakan untuk pertemuan musyawarah orang-orang kafir Quraisy, ya semacam balai pertemuan orang-orang kafir Quraisy untuk merancang siasat dan lain sebagainya. Biasanya melakukan pertemuan di Darun Nadwah ini. Maka diundanglah seluruh tokoh-tokoh masyarakat kafir Quraisy, berkumpullah di situ, berkumpullah di Darun Nadwah, ya. Dalam satu riwayat anak-anak sekalian, bahkan iblis pun ikut dalam rapat itu, nimbrung dalam rapat itu. Akhirnya setelah musyawarah anak-anak sekalian, para tokoh-tokoh kafir Quraisy ini akhirnya disepakati ada 3 cara yang ingin menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 cara ingin menghentikan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditangkap kemudian dipenjarakan seumur hidup. Dan ini tidak disetujui, ini tidak disepakati. Kenapa? Kalau Muhammad nanti ditangkap dan dipenjarakan seumur hidup, bisa saja Muhammad ini lolos, dibantu, ditolong oleh pengikut-pengikutnya. Karena pengikut Muhammad itu banyak. Katanya Abu Lahab, Abu Jahal, CS ini anak-anak sekalian. Cara yang kedua, ini cara yang pertama, gagal, ditolak. Cara yang kedua adalah Muhammad ini diusir, dibuang, dikeluarkan dari kota Makkah dan tidak boleh kembali lagi ke kota Makkah.
Cara yang kedua ini ditolak juga anak-anakku sekalian. Kenapa ditolak? Karena kalau Muhammad ini diusir dari kota Mekah, dibuang di gurun atau dibuang di suatu tempat, nanti dia berdakwah, ada orang yang menolong karena Nabi Muhammad ini menjadi figur baru di kota Mekah. Nanti ada yang menolong, berdakwah ke sana, akhirnya banyak pengikutnya, kembali lagi ke kota Makkah. Ini berbahaya, akhirnya ditolak. Pendapat yang kedua anak-anakku sekalian. Pendapat yang ketiga, ini pendapat yang diusulkan oleh Abu Jahal. Pendapat yang ketiga ini, bagaimana kalau Muhammad itu dibunuh? Kaget sekali ketika itu, berpikir biasanya kalau dibunuh itu pasti ada pembalasannya. Tapi Abu Jahal juga punya jalan keluarnya anak-anak sekalian. Abu Jahal punya ide. Bagaimana kalau dikumpulkan masing-masing suku di kota Mekah ini diambil satu-satu. Masing-masing suku diambil satu. Kemudian dikirim ke Darun Nadwah ini untuk di briefing bagaimana teknis membunuh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya disepakati. Jadi diambillah satu dari masing-masing suku, siapa pemudanya yang terbaik diambil satu, siapa yang pemuda terbaik diambil satu. Akhirnya berkumpullah masing-masing suku di kota Mekah ini mengirim pemudanya yang terbaik untuk membunuh Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau nanti Muhammad ini mati dibunuh oleh beberapa suku, maka keluarga Muhammad tidak akan membalasnya. Tapi kalau hanya satu orang, kemungkinan akan dibalas oleh keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu pikirannya Abu Jahal anak-anakku sekalian. Akhirnya disepakati, berkumpullah pada suatu malam, teknis diatur strategi bagaimana cara membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad sudah mendapat informasi ini dari malaikat Jibril, sudah mendapat berita dari malaikat Jibril bahwasanya orang-orang kafir Quraisy ini sudah merencanakan suatu rencana jahat ingin membunuh kamu Muhammad, kata malaikat Jibril. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidurnya, menggantikan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, wahai Ali, kamu menggantikan saya tidur di tempat tidur saya. Sayyidina Ali tidak banyak bicara. Sayyidina Ali hanya mengatakan, iya ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Gitu saja. Sayyidina Ali tidak terlalu banyak bicara. Nah, anak-anakku sekalian, pada malam itu Rasulullah keluar menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana nasibnya Sayyidina Ali yang tidur di tempat tidur menggantikan Rasulullah, dan bagaimana Rasulullah keluar dari rumahnya? Apakah Rasulullah selamat dari rencana pembunuhan orang-orang kafir Quraisy, dan bagaimana nasibnya Sayyidina Ali? Insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Insya Allah anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas bagaimana nasib Rasulullah dan bagaimana nasibnya Sayyidina Ali karramallahu wajah. Saya rasa anak-anak sekalian, pertemuan pada pagi hari ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, jaga kesehatan anak-anak sekalian, jaga imunitasnya anak-anak sekalian, jaga kondisi tubuh anak-anak sekalian agar supaya bisa sehat terus sehingga bisa belajar walaupun melalui media online ini. Saya rasa cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.